Rizal Ramli ini tidak melihat seperti itu. Pokoknya orang-orang yang membela Pak Jokowi dianggap buzzer RP. Memang ya rada somplak sih ya. Tapi ya bagaimana ya? Karena saya harus mengerti bagaimana dendam dan kemarahan itu masih bergolak dalam dirinya, sehingga semua di mata Pak Rizal Ramli tentang Pak Jokowi itu dianggap suatu kesalahan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, masih ingat dengan Rizal Ramli? Ini ekonom yang pernah ditarik oleh Presiden Jokowi menjadi Menko Kemaritiman. Ternyata dianggap tidak berhasil sehingga dia dicopot oleh Presiden Jokowi dan digantikan dengan Luhut Binsar Panjaitan. Pencopotan Rizal Ramli yang mungkin hanya setahun lebih sedikit atau mungkin kurang, saya tidak tahu, ini ternyata membuat Rizal Ramli marah yang tidak bertepi, kemarahan yang terus-menerus sampai hari ini. Heran saya pernah disampaikan oleh seseorang, yaitu korban bom Bali, namanya Ibu Eka Lasmi, mengatakan bahwa menyimpan kemarahan dan dendam itu menyakitkan. Nah, ini kalau dimasukkan dalam konteks Rizal Ramli, sudah bertahun-tahun dia dicopot jadi Menko Kemaritiman, masih memendam amarah dan dendam, sudah pasti menyakitkan. Kok tahan gitu loh, memelihara dendam begitu lama dan menyakiti diri sendiri. Sedangkan Pak Jokowi terus senyum, berbaur dengan rakyat dan menjadi presiden, sementara Rizal Ramli tetap tidak jadi apa-apa. Nah, yang terakhir dia mengkritisi Pak Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dikatakan sok cool, senyum-senyum dikritik, padahal mengerahkan buzzer RP. Saya tidak tahu, mungkin yang dimaksud salah satunya saya kali ya. Karena saya selalu membela Pak Jokowi kalau memang benar. Pertanyaan publik, apakah benar saya buzzer RP? Apa sih definisi dari buzzer RP? Mungkin dianggap orang-orang yang dibayar oleh Pak Jokowi atau Pak Pratikno untuk membela mereka. Nah, kalau saya sampai detik ini nih, demi Allah belum pernah mendapatkan uang 1 rupiah pun dari Pak Jokowi maupun Mensesnek Pratikno. Apakah saya masuk kategori buzzer RP yang dimaksud oleh Rizal Ramli? Saya tidak tahu. Tapi saya tidak peduli sebetulnya. Karena saya mempunyai keteguhan hati untuk menjaga Indonesia dengan cara apapun, meskipun harus berdarah-darah membiayai perusahaan saya untuk memproduksi opini ini, tapi itulah tekad saya. Dan selama ini saya fokus bagaimana menjaga Indonesia secara objektif. Banyak hal kinerja Pak Jokowi saya berikan apresiasi dan saya berikan dukungan sepenuhnya. Tapi beberapa juga saya kritisi, termasuk Mensesnek Pratikno sekalipun. Saya berusaha untuk objektif. Nah, Pak Rizal Ramli ini tidak melihat seperti itu. Pokoknya orang-orang yang membela Pak Jokowi dianggap buzzer RP. Memang ya rada somplak sih ya. Tapi ya bagaimana ya? Karena saya harus mengerti
bagaimana dendam dan kemarahan itu masih bergolak dalam dirinya, sehingga semua di mata Pak Rizal Ramli tentang Pak Jokowi itu dianggap suatu kesalahan. Termasuk orang-orang yang membela Pak Jokowi itu pasti dibayar. Saya tidak tahu apakah mungkin ini merefleksikan diri sendiri bahwa Pak Rizal Ramli juga sering dibayar untuk menyuarakan sesuatu, saya tidak tahu. Tapi biasanya itu adalah, kalau bahasa kiasan dari Sulawesi itu, orang itu sering ukur baju di badan. Orang lain dianggap sama dengan apa yang dia lakukan. Jadi tuduhan kepada orang lain, buzzer-buzzer RP yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli mungkin juga itu mengarah pada diri sendiri. Seperti suatu kiasan yang sangat baik, pada saat satu telunjuk kamu menunjuk orang lain, ada 4 jari menunjuk dirimu sendiri. Ini mungkin juga berlaku dengan Pak Rizal Ramli. Saran saya Pak Rizal Ramli, karena Anda kan sudah sepuh ya, sudah di atas 60, sudah sepuh lah, jauh di atas saya gitu. Mbok Yao menjadi orang yang wise, orang yang bijak. Berikan kritik kepada pemerintah atau siapapun secara objektif. Jangan membabi buta dan akhirnya akan berbalik pada diri sendiri. Tidak semua orang yang membela pemerintah, membela Pak Jokowi atau membela Pak Pratik atau siapapun itu pasti dibayar oleh Pak Jokowi, dibayar istana. Belum tentu. Saya juga tidak pernah tahu siapa-siapa sih orang-orang yang dibayar oleh Pak Jokowi, oleh Pak Pratik untuk membela pemerintah. Saya belum pernah tahu. Karena saya sendiri tidak melakukan itu. Jadi saya tetap berfokus pada bagaimana menjaga Indonesia ini. Dan bagaimana harus mengamankan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi sampai tahun 2024 bulan Oktober dengan nice landing. Tidak ada gangguan apa-apa. Karena apa? Karena kalau setiap pemerintahan dibuat gaduh, riuh, diganggu terus begini, yang sengsara bukan Pak Rizal Ramli. Pak Rizal mungkin sudah kaya raya, pernah jadi menteri, pernah jadi ini, sudah cukup banyak mengambil uang juga. Tapi rakyat yang sengsara, termasuk kami-kami dan saya juga. Ini yang kita jaga Pak Rizal Ramli. Jadi tolonglah Anda menjadi manusia yang bijak, jangan gelap mata, dan akhirnya yang terjadi, aura Anda itu akan memancarkan kemarahan dan kebencian yang ada di dalam hati. Karena wajah itu adalah cerminan dari apa yang di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita tulus, bersih, dan selalu husnul dzon, wajahnya akan cerah dan itu dilihat oleh orang lain sebagai aura positif. Tapi sebaliknya, kalau hati ini penuh dengki, dendam, kemarahan yang mengerak dalam hatinya, wajahnya akan terlihat buram, suram, dan memancarkan aura yang negatif. Dan ini saya lihat ada di wajah Pak Rizal Ramli. Belum terlambat Pak Rizal Ramli, cobalah untuk menata diri, mengendalikan diri, jadilah tokoh bangsa yang patut dihormati. Seorang akademisi itu harus berkata, beropini, membuat pernyataan by data dengan menggunakan informasi yang valid, akurat, dan data yang sangat terpercaya. Tapi kalau hanya tuduhan-tuduhan, apa bedanya Pak Rizal Ramli dengan orang-orang oposan-oposan seperti kelompok-kelompok nggak jelas itu. Jadi ini sebetulnya saran saya sebagai anak bangsa kepada Pak Rizal Ramli, stop membuat kegaduhan dan tuduhan-tuduhan. Karena pada saat tuduhan-tuduhan itu tidak ada dasarnya, orang akan berbalik
mengkritisi Anda dan itu akan mempermalukan diri Anda sendiri. Ini yang saya sampaikan kepada Pak Rizal Ramli. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SKP.